ciri khas kita sendiri. Tentunya ini harus orang-orang yang kreatif dalam hal ini dan inovatif. Inovatif kan di sini maksudnya adalah ada sisi pembaruan dari produk kalian, dari produk kalian, perbedaan dari produk lainnya. Kalau sama-sama dengan produk yang lain, apa bedanya dengan yang lain? Jadi itu tidak membuat ketertarikan. Lalu ada adaptif, lalu komunikatif jelas dalam pelayanan ya, penyampaian hasil produk dan pelayanan untuk persiapan produk dan managerial skill. Nah ini kita akan tentang managerial skill ini kita akan sedikit demi sedikit belajar, kita diskusi tentang ini semua. Nah, apa sih kewirausahaan itu? Jadi kewirausahaan untuk menciptakan nilai tambah dan keterbatasan yang dimiliki melalui peluang usaha yang kreatif, mengelola sumber daya dan berani menanggung resiko. Gitu. Tapi tentunya resiko yang sudah diperhitungkan, yang resiko yang ya gimana nanti, nggak bisa seperti itu. Tetap harus mempunyai kira-kira resikonya apa ya ketika saya gagal gitu. Apalagi jangan sampai resiko itu bisa merugikan orang lain gitu, merugikan diri sendiri juga. Iya, sebetulnya tidak boleh berlebihan, apalagi merugikan orang lain. Nah, resiko-resiko itu harus dipikirkan dulu. Tidak selalu berpikir, kalau saya pribadi ya, tidak selalu berpikir akan enak nanti seperti ini. Kita persiapkan resiko itu. Ketika kita mendapatkan resiko itu, kita sudah setidaknya sudah siap dengan resiko itu. Tapi ketika mendapatkan kelebihan, ya itulah hasil usaha kita. Lalu sumber kewirausahaan ini dasarnya adalah kreativitas. Kreativitas ini dasarnya dari mimpi. Nah, ini yang saya gunakan ketika mimpi itu datang. Kadang mimpi itu yang saya dapat ya, mimpi itu kadang mimpi itu kemajuan, mimpi itu tidak bisa saya dapatkan begitu saja. Lagi serius gini belum tentu saya bisa mendapatkan mimpi-mimpi itu atau inspirasi lah seperti itu. Dan inspirasi itu datang ketika saya pernah misalkan sedang touring kemana, di mobil, di motor, tapi bukan berarti ngelamun kosong, tidak. Tapi kadang itu inspirasi masih datang gitu. Dan tentunya mimpi itu pun penting. Secara oleh saya pribadi, saya menghayal tetapi untuk tidak selalu kepentingan pribadi ya, tetapi bisa membantu orang, tapi kita juga mendapatkan hasilnya gitu. Tidak berpikir memperkaya diri sendiri, tetapi ada impact atau ada impact, ada manfaatnya untuk orang-orang sekeliling, membantu gitu. Kalau masalah dapat keuntungan kan, kita juga dalam membantu itu transportasi dan lain-lain, kita juga harus menyuruh orang kan harus ada ya gitu. Lalu tentang peluang usaha, profit dan sebagainya, sumber-sumber kewirausahaan. Mengapa banyak orang bermimpi tapi tidak menjadi wirausaha? Ada juga orang yang bermimpi, saya ingin punya bengkel, saya ingin punya kedai, saya ingin punya kafe dan lain-lain. Tapi itu tidak direalisasikan gitu. Yang biasanya itu terjadi karena tidak dimulai juga usahanya. Banyak takut gitu, takut gagal, takut rugi. Sebenarnya kalau kita plan, kalaupun ruginya berapa sih? Gitu. Tapi yang terpenting mulai usaha dulu. Gitu. Lalu selanjutnya ketakutannya adalah tidak punya modal. Jangan berpikir yang usaha-usaha yang besar. Yang kecil hanya kecil. Yang pertama hanya menjual jasa yang mungkin tidak punya modal. Lama-kelamaan bisa jadi setelah kita punya modal, kita bisa coba. Kita tahu ilmunya, kita bermodal sendiri ketika sudah punya modal gitu. Atau umur sudah tua, memang ini beberapa kendala. Lalu tidak punya pengalaman. Nah, ini sering komunikasi. Kita enaknya di mana? Menjadi usaha apa? Nah, siapa nih kira-kira menjadi mentor kita? Kadang kita juga butuh mentor, butuh obrolan.
lalu adanya persaingan ketat. Persaingan dimanapun pasti akan ketat. Tapi kan contoh ya, Indomaret, Alfamart itu selalu berpinggiran. Tapi kan tidak pernah terlihat gotok-gotokan pegawainya kan, tidak gitu. Lalu apa yang mereka jual? Produk yang mereka jual sama, kebutuhan keluarga. Tetapi apa yang mereka jual? Yang mereka jual itu adalah pelayanan. Nah, tentunya jangan lupakan ketika punya produk, pelayanan pun penting. Lalu mitos etnis ada juga. Nah, selanjutnya adalah bagaimana memuatkan peluang usaha. Yang pertama, pelajari kebutuhan pasar. Peluang bisa muncul dari hobi atau kesenangan pribadi. Saya suka ngopi misalkan. Ya mungkin peluang, bisa nggak ya saya membuat kedai kopi? Bagaimana ya caranya? Gitu. Nah, kalau saya sukanya misalkan, saya olahraga nih. Saya sukanya, contohlah pribadi saya suka ke sepak bola misalkan. Kalau sepak bola kadang orang yang mereka lihat adalah pakaian jersey. Nah, saya jadi punya bayangan, kayaknya kalau saya menggunakan jersey yang seperti ini, warnanya seperti ini, bentuk seperti ini, saya kelihatannya keren. Nah, akhirnya mungkin bisa kita mulai, saya coba-coba coret-coret lah. Di mana coret-coretnya? Biasanya di Corel. Cobalah belajar Corel. Seperti itu. Misalkan itu. Nah, lalu selanjutnya, peluang itu kegunaan lain dari suatu barang. Ketiga, pemaparan produk atau limbah dari produk lain. Yang keempat adalah kebutuhan akan sesuatu produk jasa. Ini ya, bisa kegunaan lain dari suatu barang, mengeluarkan produk atau limbah dari produk lain. Kalau lihat di Bandung atau kota besar, ada tuh barang bekas yang dijual-jual kembali, limbah atau pernak-pernik yang didaur ulang. Nah, itu biasanya orang-orang bule yang tertarik. Tapi kan orang bule kan tinggi ya pasarnya ya. Tapi maka itu bisa melihat peluang, walaupun limbah, kalau kita bisa melihat peluang usahanya ada, ya kita bisa lakukan. Pasarnya kemana? Lalu keempat, kebutuhan akan sesuatu produk. Yang selanjutnya adalah bagaimana menguatkan peluang usaha, yaitu analisis gagasan usaha Anda. Apakah produk yang akan kita jual itu laku dijual nggak? Berapa biayanya dan berapa keuntungannya? Tentunya ini harus melihat sisi pasar gitu. Kalau laku dijual, lakunya ke siapa dijualnya gitu. Jadi kan ada cerita ketika anak dikasih jam tangan yang sangat jam tangan lama gitu, sangat langka gitu, sangat aneh gitu, jam tangan ini. Seorang tuh kasih ke anaknya, suruh dijual sama anaknya ini. Dia pergi ke toko jam biasa, dia ternyata cuma laku 200.000 gitu. Oke, di anak tuh balik lagi bilang ke orangtuanya cuma laku 200.000. Nah, lalu si orang tua itu mengarahkan, jangan ke tempat jam biasa, coba ke tempat jam antik gitu. Ke tempat-tempat jam antik. Pada saat masuk ke tempat jam antik itu, nah ternyata lebih dihargai 10 juta. Karena tahu orang-orang yang kerja di jam antik itu, ini barang langka dan barang lama. Sudah tidak ada lagi yang menjual jam tangan ini. Dan banyak sekali orang yang mencari jam itu ke tempat-tempat antik dan ternyata ada yang mau menjualnya. Maka berani 10 juta. Nah, artinya pasar juga menentukan kemana barang yang akan kita jual ini ke siapa. Itu sangat menentukan. Gitu. Kalau dijualnya ke orang yang salah, yang tidak tahu barang,
ya pasti dia akan menganggapnya rendah. Banyak sekali kan motor-motor dulu malah bisa mahal dari motor-motor yang sekarang gitu. Karena sudah tahu sudah tidak akan keluar lagi barang tersebut gitu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan kehidupan usaha. Cara mempertahankannya adalah kita harus tetap melihat kebutuhan pasar produk atau produk yang akan kita jual itu secara 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu apakah masih banyak orang menggunakan atau menggunakan produk kita. Kalau misalkan sudah tidak digunakan, kita akan kalah, akan mati usaha kita. Nokia yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ke Android selesai. Nokia dulu sangat besar sekali. Banyak sekali handphone keluaran terbaru dari Nokia. Tapi ketika Android datang dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar, selesai sebesar apapun. Nah, belajar dari Nokia. Kemampuan mengelola usaha berbasis keunggulan biaya. Lalu kemampuan tampil beda dalam hal kualitas, layanan, dan sebagainya. Yang tadi saya katakan, Indomaret, Alfamart, pinggir-pinggir. Tapi yang mereka jual hampir sama. Tapi apa yang membedakan? Layanan. Kualitas layanan mereka. Ya, dan kualitas mungkin kualitas produk mereka. Itu sangat penting. Perusahaan ini dibentuk atau diwarisi bagi mereka yang menyerah sebelum memulai. Perusahaan adalah warisan. Bagi yang mencoba perusahaan bisa dipelajari, dilatih, dan dibentuk. Mungkin begini ya, ada usaha kecil misalnya dagang bakso, es buah, sembako, warteg, mie ayam. Jadi saya lupa misalnya internet, game. Internet misalkan dulu banyak ramai warnet gitu. Jadi sekarang mungkin sudah jarang, atau game karena sekarang anak kecil mereka sudah punya gadget sendiri. Jadi jarang lah sekarang ke wartel atau warnet gitu ya. Hampir banyak yang tutup juga yang warnet seperti itu karena hampir semua orang punya gadget. Dulu modem, banyak modem tuh, beli modem. Sekarang kan sudah bisa ini ya, hotspot atau tethering lah dikatakan, di handphone langsung ke laptop gitu. Jadi tidak perlu lagi namanya modem. Nah, itu kita harus menyesuaikan keinginan pasar di masyarakat. Nah, misalnya saya rinjikan usaha kecil dagang bakso, es buah, sembako, wartel, warnet, mie ayam. Sebetulnya usaha-usaha seperti itu kan nggak usah ikut pelatihan, tanya saja ke tetangga atau yang suka jualan. Kalau nggak berhasil ya evaluasi gitu, tinggal cek makanan gitu. Tapi yang dikembangkan, yang kita target sekarang itu, yang ingin dikembangkan kita adalah dalam pembelajaran ini dagang bakso dengan 10 cabang, es buah dengan 20 gerobak, dan seterusnya. Yang ini yang diperlukannya manajerial skill gitu. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Jadi pembelajaran perusahaan ini bukan hanya dagang-dagang usaha kecil lah gitu ya. Karena itu memang usaha kecil itu memang tidak mudah juga dan lumayan juga penghasilannya gitu ya. Tetapi target kita itu lebih besar lagi dari itu. Jadi mungkin ada beberapa orang tuanya yang dagang seperti itu, makanan-makanan. Sekarang bagaimana kita merubah mindset kita yang asalnya kita hanya berjualan bakso gitu, berpikir memanage 10 cabang bakso, es buah dengan 20 gerobak atau 20 toko gitu. Nah, itu kan dibutuhkan manajerial.